Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak drastis pada penghujung tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu tahun 2024. Mengapa demikian? Karena basis perhitungan penduduk miskin yang digunakan secara global berbeda dengan yang digunakan pemerintah selama ini. Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Siap-siap 6,7 juta warga RI miskin ekstrim di 2024. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengatakan, selama ini pemerintah menggunakan basis perhitungan masyarakat miskin ekstrim dengan garis kemiskinan sebesar $1,9 purchasing power parity per hari. Padahal secara global sudah $2,15 purchasing power parity per hari. Alhasil, dengan basis perhitungan ini, pemerintah harus mengentaskan 5,8 juta jiwa penduduk miskin hingga mencapai 0% pada 2024. Ini setara dengan 2,9 juta orang per tahunnya. Sementara itu, bila basis perhitungan orang yang bisa disebut dengan miskin ekstrim dengan perhitungan secara global di $2,15 triple P per hari, maka pemerintah ini harus mengentaskan 6,7 juta orang penduduk miskin hingga tahun 2024 atau sekitar 3,35 juta orang per tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diki Tirta Renata. Saya akan sedikit wawancara tentang kemiskinan. Ini saya bersama Bapak Kasim, sebagai satpam di kampus Universitas 17 Agustus. Nah, Bapak ini sudah lama kerja sebagai satpam? Saya kerja di Unta itu masuknya itu 4 Maret 2019. Ya, perkiraan udah 6 tahun jalan. Bapak ini sudah bahagia gak Pak kerja sebagai satpam? Ya, untuk bahagia itu cuma istilahnya mengisi luang waktu. Kalau belum bahagia itu masih belum berhasil. Bapak punya pekerjaan impian? Pekerjaan impian, kalau pekerjaan impian yang saya cita-citakan itu menjadi pedagang atau pengusaha. Iya. Terus menurut Bapak nih, saya sekarang orang dengan kemiskinan. Menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya kemiskinan itu dari masyarakat itu tergantung perekonomiannya. Dibilang miskin itu tergantung perekonomiannya. Meskipun dia status dia tidak kaya atau tidak miskin, tapi kalau perekonomiannya cukup dalam istilah sandang pangan itu terpenuhi, itu menurutku bisa bahagia kok kalau sebatas rakyat miskin. Kalau rakyat miskin yang benar-benar tidak punya apa-apa, menurut Bapak harus diberantaskan kemiskinan oleh pemerintahan kita? Kalau dari sudut pandang pemerintahan, kalau orang yang perlu dibantu itu sangat perlu, sangat mendukung kalau ada program dari pemerintahan untuk memberantas kemiskinan. Cara dari pemerintah ini menurut Bapak sudah efisien dan tepat? Kalau menurut saya pribadi, kalau melalui sumbangan-sumbangan itu kurang tepat sih. Nah, lebih tepatnya itu ngasih lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak punya pekerjaan. Secara otomatis kemiskinan di negara ini bakalan berkurang secara signifikan. Kalau cuma hanya dibantu
dibantu hanya dikasih sekian bansos, itu akan habis dalam waktu itu seketika itu juga. Beda istilahnya kalau dikasih lahan pekerjaan, nah, itu masa depannya itu kelihatan seperti itu. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Perkenalkan, saya Farida Wijayati dengan NIM akhir 278. Saya akan melakukan wawancara dengan Bapak penjual pempek. Pak. Ya. Jadi saya akan menanya tentang kemiskinan di Indonesia. Apakah omset penjualan dari pempek ini bisa memenuhi kebutuhan hidupnya Bapak? Itu saya apa keluarga? Keluarga. Nah, iya. Keluarga. Kurang. Kurang. Iya. Kan ada Terus kan itu kurang ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apa sih yang Bapak harapkan untuk pemerintahan supaya mengurangi kemiskinan di Indonesia ini? Ya, saya kasih lapangan kerja biar pengatur ada pajak bahan itu. Oke, makasih ya Bapak atas jawabannya. Ya, halo semuanya, nama saya Fusnika dengan NIM 274. Di sini saya akan mewawancarai Masnya untuk terkait program pemerintahan untuk mengatasi kemiskinan. Oke Mas, saya mewawancarai sebenarnya program pemerintahan ini sangat membantu nggak sih untuk kemiskinan ini? Ya, untuk masyarakat yang miskin ya memang sangat Membantu. Nah, mungkin harapan Masnya untuk program-program pemerintahan selanjutnya itu apa sih? ya agar lebih tepat sasaran dalam memberikan Oke, lebih tepat sasaran ya Mas. Makasih ya Mas untuk wawancaranya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kanaya Andara. Jadi di sini saya akan mewawancara Bapak penjual pentol goreng. Nah, saya mau tanya, apakah ada kekurangan atau tidak dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari? kekurangan ya sebenarnya ya cukup, tapi ya masih ada. Nah, Bapak ini ada tanggungan yang besar atau enggak? Kalau Bapak ada tanggungan dalam 1 sampai 2 tahun mungkin bisa lunas atau enggak? Bisa. Harapan Bapak untuk program pemerintahan ini apa? Rasanya harus lebih tepat sasaran. Nggak bisa. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alsonia Cahaya dengan NIM akhir 272. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu penjual bihun telur tentang apa itu kemiskinan. Oke, di sini saya bersama Bapak siapa? Boni Bapak Boni, kalau boleh tahu dari mana Pak asalnya Pak? dari Madura. Oh, dari Madura. Jadi menurut Bapak itu bagaimana sih Pak Bapak menanggapi tentang adanya kemiskinan di negara kita ini Pak? Kemiskinan ya orang tak kerja, apa Ya, berarti kurang lapangan pekerjaan gitu Pak. Terus kan Bapak di sini kan sebagai pedagang ini kan Pak. Bapak sebenarnya malu gak sih Pak? Maksudnya Bapak dagang seperti ini? Atau Bapak itu sebenarnya ingin kerja di kantor atau gimana? nggak malu, soalnya ini sedikit ini banyak itu alhamdulillah ada pemasukan. Oh, berarti yang penting bisa mencukupi keluarga gitu Pak. Bapak sendiri satu keluarga ada berapa Pak anak? Ada Anak satu. Jadi bertiga Pak. Dari penghasilan ini cukup nggak Pak dari satu keluarga? kurang, kalau kebutuhan itu kurang. Apa Bapak ada usaha tambahan sendiri di rumah? Nggak ada. Cuma ya, Berarti hanya mengandalkan penghasilan dari sini Pak. Ya udah Pak, kalau gitu makasih ya Pak atas waktunya. Maaf mengganggu ya. Ya, jadi itu tadi wawancara sedikit
sama Bapak penjual bihun telur tentang kemiskinan yang ada di negara kita ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah di negara kita ini kurangnya masih banyak ya lapangan pekerjaan yang kurang buat orang-orang seperti bapaknya ini, yang dimana dari penghasilan ini tuh belum mencukupi dalam satu keluarga. Jadi harusnya pemerintah Indonesia itu harus membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi supaya para pedagang-pedagang ini tuh bisa ada penghasilan tambahan selain dari penghasilannya seperti saat ini. Jadi itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.